Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, rekan semua, eh, mudah-mudahan pada pagi hari ini dalam keadaan baik-baik saja, ya. Memang hari ini mungkin masih liburan kali Pak Ya, Taki ya, ya Pak Ismail ya suasana, masih ya liburan. betul. Jadi dari Weekend hari Mas. suasana liburan, betul. Iya betul. Suasana liburan dari Jumat, Sabtu, Minggu. Kemarin tanggal merah ya. Jadi Tanggal merah tanggal 5 mungkin siap. teman-teman belum bisa bergabung, ya. Iya, Tetapi memang ini merupakan bagian dari fasilitas yang ada di grup, ya. Fasilitas yang ada di grup, baik ada peserta maupun tidak ada peserta, insya Allah kita akan berikan fasilitas itu, gitu. Insya Allah gitu gitu. Pak Ismail ya. Ya, Jadi insya siap, Allah ke siap depannya, Mas. Baik. ya ke depannya, insya Allah kita akan intens memberikan pelatihan-pelatihan. Ya, Tidak hanya saya, nanti ada beberapa coach-coach yang lain yang akan memberikan baik itu materi-materi berupa webinar maupun pelatihan lainnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan ya terkait strategi sederhana agar cash flow perusahaan lebih sehat. Nah, cash flow perusahaan ini ya bisa saja tidak hanya perusahaan tetapi juga bisa digunakan untuk kepentingan pribadi gitu. Tetapi memang yang saya buatkan materinya untuk kepentingan perusahaan. Hmm. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan cash flow ya? Yang dimaksud dengan cash flow itu sendiri merupakan arus kas ya. Arus kas yang memperlihatkan adanya perputaran uang masuk dan uang keluar pada sebuah perusahaan. Nah, uang masuk ini, ya, kalau kita mencontohkan uang masuk itu dari mana saja sih? Uang masuk itu bisa tercipta dari penjualan, dari pinjaman, atau dari baik itu pinjaman pihak eksternal maupun pinjaman misalnya dari pemegang saham. Dan uang keluar. Uang keluar ini untuk kepentingan misalnya gaji, terus untuk bayar supplier, untuk pembelian harga pokok, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga diartikan sebuah aliran cash flow itu diartikan sebuah aliran dana masuk dan dana keluar dalam kurun waktu tertentu sebagai bentuk bukti adanya aktivitas keuangan. Nah, arus uang masuk dan arus uang keluar ini kita harus bisa handle sedemikian rupa. Kenapa? Karena ya selain untuk kepentingan stabilitas keuangan perusahaan, ya uang masuk dan uang keluar ini juga digunakan untuk kepentingan perpajakan. Ya, jadi untuk kepentingan perpajakan sama-sama kita ketahui bahwa pada konsep SP2DK atau pertanyaan-pertanyaan dari KPP biasanya itu seputar pengeluaran. Sebagai contoh, terkait misalnya uang masuk, misalnya uang masuk antara rekening perusahaan dengan uang masuk yang disampaikan dalam SPT itu berbeda. Terus misalnya uang keluar, kenapa HPP beda dengan PPN masukan? Terus misalnya kenapa terjadi perbedaan antara uang keluar yang ada pada SPT masa berbeda dengan pada SPT tahunan? Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan seputar ini ya itu nanti akan berdampak pada pertanyaan atau konfirmasi atau SP2DK dari KPP kepada wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak perusahaan atau badan. Nah, sehingga kita akan menjawabnya berupa apa? Berupa catatan-catatan uang masuk maupun catatan-catatan uang keluar beserta bukti transaksinya. Nah, ketika beserta bukti transaksinya ini, ya kita nggak bisa membuat bukti transaksi sedemikian rupa pada waktu yang sangat singkat. Maka untuk menghindari risiko tersebut, kita harus sudah mempersiapkan sejak awal, ya. Mempersiapkan sejak dini bagaimana perputaran uang masuk dan perputaran uang keluar itu untuk membuat stabilitas perusahaan itu aman dan juga membuat bagaimana pemberian jawaban atas SP2DK kepada KPP itu
baik, tepat, dan efektif. Nah, itu adalah bagian daripada cash flow, pengertian cash flow. Oke, selanjutnya ini adalah contoh, ya, contoh daripada cash flow, ya, atau laporan arus kas. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada tiga arus kas yang menjadi catatan bersama, ya, dan dimanapun ini yang menjadi catatan, tidak ada lebih. Yang pertama adalah terkait arus kas dari kegiatan operasional. Arus kas dari kegiatan operasional itu biasanya tercipta dari laba bersih, ya. Terus yang kedua dari arus kas misalnya piutang usaha, penerimaan yang berupa dari piutang usaha, dari hutang usaha, termasuk dari laba bersih itu ya tercipta dari penjualan dan pengeluaran-pengeluaran operasional. Ya, ini masuk bagian dari kegiatan operasional. Yang kedua adalah dari arus kas kegiatan investasi. Nah, investasi ini bisa berupa pemberian pembelian aset atau juga investasi kepada eh, proyek. Walaupun memang nanti investasi terhadap proyek itu lebih banyak ke arah pendanaan. Nah, aset ini juga bagian dari investasi. Dan yang ketiga adalah dari kegiatan investasi itu, dari kegiatan pendanaan. Nah, pendanaan ini bisa jadi misalnya untuk proyek, ya, proyek, terus kita menginvestasikan kepada pihak eksternal yang lain. Nah, itu juga bagian daripada pendanaan. Apa yang membedakan arus kas investasi sama arus kas pendanaan? Kalau arus kas investasi itu untuk internal, biasanya seperti itu. Dan untuk kegiatan pendanaan itu biasanya untuk pihak ketiga, gitu, bukan untuk kepentingan internal. Tetapi dari tiga arus kas investasi operasional, arus kas investasi dan arus kas pendanaan ini, nanti muaranya adalah daripada arus kas uang masuk dan uang keluar daripada perusahaan itu sendiri atau daripada usaha itu sendiri, gitu. Tiga-tiganya berdampak. Maka ketika ketika ketiga-tiganya itu tidak dikelola dengan baik, ya, ya dikhawatirkan stabilitasnya itu tidak akan berjalan dengan lancar. Gitu. Maka dari hal tersebut, ya, kenapa kenapa kita, Pak Ismail kelihatan ya, Pak? Kelihatan Mas, aman. Kelihatan ya. Iya. Nah, lalu kenapa kita pentingnya, ya, bagaimana pentingnya mengatur cash flow itu sendiri? Jadi kita mengenal ada istilah cash is king, ya. Jadi eh ini sudah terjadi, ya. Ya, sudah terjadi di beberapa perusahaan dan saya sendiri sudah mengalami beberapa eh, transaksi dan beberapa kejadian. Banyak perusahaan begini, mereka itu ketika ada uang keluar, ya itu begitu cepat uang keluar. Ketika ada operasional itu terbiayai, gitu kan. Ketika butuh uang ada, gitu kan. Nah, ini sebenarnya adalah bagian daripada cash is king. Kita menganggap bahwa operasional perusahaan itu berjalan baik-baik saja. Ya, kita berjalan baik-baik saja, padahal apa? Padahal, ya, kita nggak tahu ke depannya itu ketika uang masuk itu terhenti, ya, ketika uang masuk terhenti, maka perputaran perusahaan itu akan terhenti juga. Saya pernah mendapatkan sebuah klien, ya, dia perusahaan kontraktor, ya. Jadi intinya setiap operasional uang keluar. Setiap kebutuhan uang selalu ada, gitu. Mereka menganggap bahwa perusahaan dalam keadaan baik-baik saja. Padahal kalau kita melihat, ya, Pak, kalau kita melihat pada situasi eh, pembuatan cash flow jangka pendek dan jangka panjang, itu belum tentu. Nah, kapan mereka merasakan? Nah, mereka itu merasakan pada saat uang masuk itu tidak ada, terus pengeluaran selalu ada, maka ini yang menyebabkan, ya, stabilitas perusahaan itu akan terhenti seketika. Nah, fenomena ini disebut sebagai cash is king.
menganggap bahwa uang itu selalu ada, ya. Menganggap bahwa perusahaan itu profitable, selalu menghasilkan keuntungan. Padahal belum tentu perusahaan itu menghasilkan laba. Bisa jadi perusahaan itu selalu melakukan pembayaran secara tepat waktu, pengeluaran selalu ada. Itu menganggapnya bahwa laba itu selalu ada, padahal belum tentu. Kenapa? Karena mereka pada posisi cash, fenomena posisi cash is king, gitu. Nah, fenomena ini menyebabkan, ya, bisa menyebabkan yang namanya krisis keuangan. Mungkin tidak pada saat ini, tetapi eh, pada masa yang akan datang, baik pada waktu yang cepat maupun pada waktu yang lama. Nah, hal ini yang kita harus hindari dari sekarang, ya. Kita harus hindari dari sekarang. Tujuannya apa? Yaitu tadi, tujuannya adalah menghindari krisis keuangan. Ya, yang kedua, meningkatkan stabilitas keuangan. Yang ketiga, mencapai tujuan finansial. Atau tujuan finansial itu setiap perusahaan itu beda-beda. Ya, baik orang pribadi maupun perusahaan, ya setiap individu maupun company juga pasti memiliki tujuan finansial. Yang keempat, mempermudah pengambilan keputusan. Karena gini, ketika kita mengambil, misalnya ada project A, B, C, ya, ada misalnya proyek A, misalnya proyek A itu untungnya lebih sedikit, tapi jangka waktunya cepat. Proyek B untungnya lebih besar, ya, tapi jangka waktunya lebih lama. Nah, pertanyaannya adalah mana yang kita harus ambil? Apakah proyek A labanya lebih sedikit tapi waktunya lebih sedikit, atau proyek B labanya lebih besar tapi waktunya lebih lama? Dan untuk menjawab ini, ya, tidak serta-merta menggunakan feeling saja, ya, tetapi kita harus memperhitungkan secara matang. Perhitungannya bagaimana? Ya, perhitungannya itu tadi, cash flow tadi. Misalnya pada waktu jangka pendek, apakah cash flow kita, pengeluarannya begitu banyak atau pemasukan kita begitu banyak? Kalau sekiranya pada posisi aman, ya, pada posisi aman, misalnya pengeluaran kita udahlah, sepertinya pengeluaran kita aman dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang, maka kita bisa menggunakan pengambilan pada project B. Ya, laba lebih besar, tapi waktu lebih lama. Tetapi kalau seandainya pengeluaran kita pada waktu jangka pendek maupun jangka panjang itu agak terganggu stabilitasnya, ya, maka kita mau tidak mau kita harus menggunakan pengambilan pada proyek A. Nah, hal ini, ya, hal ini yang eh, kita, ya, sebagai pengusaha, sebagai misalnya manajemen atau sebagai tim keuangan, itu harus benar-benar memperhitungkan, bukan sekedar hard feeling gitu kan. Wah, kita ngambil A aja deh, kayaknya kita lebih, keuangan kita lagi terbatas, kita ngambil laba yang lebih kecil tapi waktu lebih singkat. Ya, sah-sah saja sih kita menggunakan hard feeling, karena hard feeling itu biasanya terbentuk dari pengalaman-pengalaman kita. Tetapi kita sebagai seorang manajemen, ya, sebagai strategic manajemen, itu kita harus benar-benar memperhitungkan, ya, memperhitungkan benar-benar bagaimana cash flow itu berjalan dengan baik. Percaya bahwa kalau cash flow-nya baik, perusahaan itu insya Allah jangka panjang. Gitu. Tetapi kalau cash flow-nya, ya, pengelolaan cash flow-nya itu tidak baik, ya, ini bisa jangka pendek maupun jangka panjang itu sangat berdampak terhadap stabilitas keuangan. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai fenomena cash is king. Menganggap bahwa perusahaan profit, menganggap bahwa perusahaan laba, sehingga tenang-tenang saja. Padahal sebaliknya, kita hanya hidup pada aliran uang. Karena aliran uang itu adalah aliran darah. Tapi kalau seandainya aliran darah atau aliran uangnya itu tidak ada, maka itu akan terhenti. Gitu. Nah, kita pada pagi ini kita akan membahas, ya, bagaimana 7 strategi sederhana agar cash flow lebih sehat. Ya, ini sederhana banget. Lalu bagaimana saya mendapatkannya strategi ini, gitu ya. Jadi yang pertama, strategi ini saya ambil dari kebijakan-kebijakan multinasional. Saya kumpulkan, saya buat kesimpulan-kesimpulan, ya, dari perusahaan-perusahaan besar tersebut, ya.
Terus yang kedua dari buku sumber buku, baik itu sumber buku manajemen keuangan, baik itu buku strategik gitu kan, manajemen strategik gitu, baik buku pengusaha dan lain sebagainya. Dan yang menariknya adalah 7 strategi ini ya, ini dari kisah-kisah para pengusaha. Jadi ketika saya berhadapan membantu teman-teman pengusaha, ya ini mereka mengkisahkan, oh rupanya saya terhenti gitu ya. Ini mereka rupanya mengkisahkan, rupanya perusahaannya terhenti itu akibat dari cash flow yang tidak baik, akibat dari pengelolaan cash flow yang tidak tepat. Nah, dari cerita-cerita pengusaha ini saya kumpulkan, ya saya kumpulkan jadi menjadi 7 strategi sederhana. Ya, yang kedua dari 7 strategi ini, ya saya yakin, seyakin-yakinnya, ketika saya menyampaikan 7 strategi ini sangat sederhana sekali, Bapak Ibu semua. Ya, dan saya yakin juga Bapak Ibu ngeh gitu, ngeh, sadar bahwa mungkin sudah melakukan hal ini, bahwa mungkin sudah merasa bahwa strategi ini adalah yang harus saya lakukan, gitu. Tapi percaya nggak percaya, ya, ini sulit dilakukan. Padahal strateginya sederhana. Ya, tidak hanya Bapak Ibu semua ya, saya pun ketika mengelola sebuah perusahaan pun sama, tidak mudah melakukan strategi sederhana ini. Dan yang ketiga, bahwa strategi ini ya ini sudah dilakukan oleh perusahaan besar, ya ini eh, tadi sudah saya sampaikan bahwa saya sudah mengambil dari kebijakan perusahaan multinasional, dari perusahaan company besar gitu kan, dan ini sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya mudah-mudahan 7 strategi sederhana ini, dan memang sederhana gitu ya, itu Bapak Ibu bisa lakukan, termasuk pribadi saya dalam mengelola keuangan, baik keuangan pribadi saya, perusahaan saya maupun teman-teman atau klien-klien saya.